Beautiful, isn't it? Evening. Bagaimana kabarnya sob? Semoga kita semua selalu diberikan yang terbaik dan terus diberkahi dengan kebahagiaan dan kesehatan ya. Di kesempatan ini review Cinema 21 merangkum 8 judul film milik Jennifer Lynn Connelly. Ia adalah seorang aktris Amerika yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1970 di Catskill, New York. Ia memulai karirnya di dunia hiburan pada usia muda sebagai model dan kemudian beralih ke akting. Nih, tampilan Jennifer saat masih gadis. Cantik bukan? Yuk jangan lama-lama kita kupas tuntas di 8 judul film milik Jennifer versi review Cinema 21. Tenang guys, pasti yang ditunggu-tunggu ada kerja kelompoknya. Penasaran kan dengan isinya? Yang ada di dalam hutan lebat terlihat gunung kembar tanpa awan. A dog with shades was strutting down the street, grooving to his own rhythm on a lazy beat. He winked at me, said watch this funky twist, spinning around like a top you can't resist. Do the wild shuffle, yeah, move with the vibe. Feel the beat under your feet, come alive. Twist and turn, let your spirit fly free. In the wild shuffle, where you're meant to be. Even moon join. That's what parents are for. They're really good at doing all the thinking. So what's the word on you two? Are you married? Nomor 1. The Hot Spot 1990. Review Cinema 21 awali dari film Tyler dan drama yang disutradarai oleh Dennis Hopper. Film ini dibintangi oleh Don Johnson, Virginia Madsen, dan Jennifer Connelly. Cerita ini berpusat pada seorang pria bernama Harry Maddox yang pindah ke sebuah kota kecil di Texas dan mendapatkan pekerjaan di sebuah dealer mobil. Namun hidupnya menjadi lebih rumit ketika ia terlibat dalam intrik bercocok tanam dan kejihitan. Harry mulai terlibat dalam hubungan dengan dua wanita yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda, yaitu Gloria Harper, istri dari bosnya yang kaya, dan Dolores, seorang wanita muda yang bekerja di toko setempat. Ketika Harry mulai menggoda keduanya, ia juga mendapati dirinya terjebak dalam dunia kriminal dan penipuan yang melibatkan uang dan kekuasaan. Film ini menggabungkan elemen noir dengan tema-tema ketegangan psikologis, serta menggali konflik internal para karakter utamanya. Dikenal dengan atmosfer yang tegang dan penuh kerja kelompok, The Hot Spot juga menonjolkan unsur-unsur visual yang kuat. Sesuai dengan gaya Dennis Hopper yang cenderung eksperimental dan artistik, meskipun tidak meraih kesuksesan besar di box office, The Hot Spot telah dihargai oleh beberapa pengamat film karena gaya penyutradaraannya yang unik dan juga penampilan para pemainnya. Film ini juga mengarah pada penilaian yang lebih baik seiring berjalannya waktu, terutama di kalangan penggemar film Tyler dan Noires. It's just, silly. He told me that he knows something about you, something bad. She was my sister. Come see me tonight. I'm telling you, I won't have anything to do. Wasn't that lucky I saw you there the other day at the fire? What's the matter? Nomor 2. Some Girl 1988. Berikutnya ada film komedi romantis yang disutradarai oleh Francisco Laudadio dan dibintangi oleh Jennifer Connelly, Andre M. Katri, dan Sean Bean. Cerita film ini berkisah tentang seorang pria muda bernama Peter yang memutuskan untuk mengunjungi pacarnya di sebuah kota kecil selama liburan musim panas. Namun setibanya di sana, Peter terkejut karena pacarnya ternyata memiliki banyak teman wanita dan ia terjebak dalam situasi yang semakin rumit dan canggung. Dalam film ini, Peter bertemu dengan sejumlah karakter wanita yang sangat beragam. Masing-masing memiliki kepribadian dan masalahnya sendiri, yang kemudian mengarahkan Peter pada pencarian dirinya sendiri. Some Girl merupakan film yang menggabungkan humor dengan tema pencarian jati diri dan perenungan tentang hubungan antar pribadi. Jennifer Connelly memerankan salah satu karakter wanita yang penting dalam hidup Peter, yang menjadi bagian dari proses pertumbuhannya selama cerita berlangsung.
Meskipun film ini tidak mendapatkan perhatian besar pada saat dirilis, film ini memiliki nuansa yang ringan dan menyentuh, yang menjadikannya sebuah film dengan daya tarik tersendiri untuk penggemar film komedi romantis di era 80-an. She says, Aranka and Gabby were inseparable. What about her? well, Oh, Granny! And just then, the wind blew the ashes all. But now that we found her, I know for sure. Nomor 3. Fenomena 1985. Salah satu karya awal Jennifer Connelly yang memperkuat namanya di dunia perfilman. Film disutradarai oleh Dario Argento, maestro horor asal Italia. Fenomena adalah film horor supranatural yang menggabungkan elemen misteri dan fantasi. Dalam film ini, Jennifer memerankan seorang remaja Amerika dengan kemampuan telepati yang unik, memungkinkan dia berkomunikasi dengan serangga. Kemampuannya menjadi kunci untuk membantu mengungkap misteri pembunuhan berantai di sebuah sekolah khusus perempuan di Swiss. Film ini mendapat perhatian karena visualnya yang khas, atmosfernya yang menyeramkan, dan musiknya yang ikonik, termasuk skor dari Goldwyn dan lagu-lagu dari artis seperti Iron Maiden. Fenomena menjadi salah satu film penting dalam karir awal Jennifer sebelum ia meraih kesuksesan global. Scheiß nochmal. Nomor 4. Career Opportunity 1991. Film komedi romantis yang menampilkan Jennifer Connelly bersama Frank Waley. Film disutradarai oleh Brian Gordon dan ditulis oleh John Hughes. Film ini dikenal sebagai kisah ringan tentang hubungan yang tumbuh dalam situasi tak terduga. Jennifer berperan sebagai Joyce M. Selena. Ia seorang gadis kaya yang merasa terjebak dalam hidupnya dan ingin melarikan diri dari kota kecilnya. Wiley memerankan Jim Dodge. Ia seorang pria muda yang bekerja sebagai petugas kebersihan malam di sebuah toko besar. Keduanya bertemu ketika Joyce secara tidak sengaja terkunci di toko tersebut. Malam itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal dan berbagi mimpi serta kekhawatiran. Film ini mendapat perhatian khusus berkat penampilan Jennifer, termasuk adegan ikoniknya dengan kuda-kudaan di dalam tok yang menjadi simbol dari daya tarik film tersebut. Meskipun menerima ulasan campuran, Career Opportunist tetap menjadi salah satu film yang berkesan dalam filografi karir Jennifer. You know? No. Nomor 5. Of Love and Shadow 1994. Film drama romantis yang dibintangi oleh Jennifer Connelly dan Antonio Banderas dan disutradarai oleh Betty Kaplan. Film ini diadaptasi dari novel terkenal berjudul Isabella Allende. Dalam film ini Jennifer memerankan sebagai Irene Beltran. Ia seorang jurnalis idealis yang hidup di tengah penindasan politik di Chili selama rezim diktator. Irena bekerja sama dengan Francisco Leal. Ia seorang fotografer dan aktivis bawah tanah. Keduanya memulai perjalanan investigasi untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah yang membawa mereka pada kebenaran yang berbahaya. Di tengah perjuangannya, cinta mulailah tumbuh di antara mereka. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya, Sob? Ada di film fullnya ya, Sob. Film ini menawarkan kombinasi antara kisah cinta yang penuh emosi dan kritis sosial yang tajam. Jennifer Connelly mendapat pujian atas penampilannya yang penuh sensitivitas dan empati dalam menggambarkan seorang wanita yang berani melawan ketidakadilan. Of Love and Shadow menjadi salah satu karya yang menonjol dalam karirnya pada era 1990-an. Yes. Open them.
Investing the Abbotten 1997. Ini judul film drama romantis yang menampilkan Jennifer Connelly bersama Liv Tyler, Joaquin Phoenix, dan Billy Crudup. Film disutradarai oleh Pat O'Connor. Film ini didasarkan pada cerita pendek karya Sue Miller dan menggambarkan kehidupan remaja yang rumit di sebuah kota kecil Amerika pada tahun 1950-an. Film ini berfokus pada dua keluarga, yaitu keluarga Hall yang sederhana dan penuh perjuangan, lalu keluarga Abbott yang kaya dan terpandang. Jennifer memerankan sebagai Eleanor Abbott, putri sulung keluarga Abbott yang dikenal karena sifatnya yang bebas dan berani melawan norma sosial. Hubungan Eleanor dengan salah satu saudara Holt yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, ia menjadi salah satu inti emosional dari cerita ini. Inventing the Abbotts mengeksplorasi tema cinta, ambisi, kelas sosial, dan dampak hubungan keluarga terhadap kehidupan pribadi. Penampilan Jennifer sebagai Eleanor mendapatkan pujian karena memberikan kedalaman emosional pada karakternya, menjadikannya salah satu tokoh yang paling mengesankan dalam film ini. Mantap pokoknya sob filmnya, nyesel deh kalau tidak nonton. Beer? You know, we're just as good as the Abbots. Fucking JC. Brill cream, it's a funny story. You shut the fuck up about the brill cream. It's in red and white too. Hi. Hi. What do you want? All utilize the same fundamental. Nomor 7. Mulholland Falls 1996. Berikutnya ada film neo-noir, kriminal yang dibintangi oleh Jennifer Connelly bersama aktor terkenal seperti Nick Nolte, Melanie Griffith, dan John Malkovich. Film disutradarai oleh Lee Tamahori. Film ini berlatar tahun 1950-an dan berfokus pada investigasi misterius yang melibatkan pembunuhan, korupsi, dan skandal bercocok tanam. Jennifer berperan sebagai Allison Pond. Ia seorang wanita muda yang menjadi pusat dari misteri dalam cerita. Lalu Allison memiliki hubungan gelap dengan karakter Nick Nolte. Ia seorang detektif LAPD. Sebelum kematiannya yang mencurigakan, dalam penyelidikan terungkap bahwa kasus ini terkait dengan konspirasi besar, melibatkan pejabat tinggi dan rahasia pemerintah. Film ini dikenal karena atmosfernya yang suram, sinematografi bergaya era klasik Hollywood, dan elemen cerita yang kompleks. Meski peran Jennifer dalam film ini relatif kecil, penampilannya sangat berkesan, terutama dalam adegan-adegan flashback yang menunjukkan kehidupannya yang tragis dan penuh misteri. Mulholland Falls menjadi salah satu film yang menambah kedalaman portofolio akting Jennifer. Gentlemen, this is a private party who... That's a good shot. That's what she said. I'm not gonna let you do this to her. She's a child. So are you once, doll. Nomor 8. Little Children 2006. Yang terakhir lebih keren lagi sob, karena ada bintang film yang telah viral di tahun 1990-an. Ia adalah Kate Winslet. Nih fotonya bikin ngangenin pokoknya deh. I saw a cat in sneakers doing flips so deep. He had a look that said, I've seen it all. Living large, dancing hard at the urban ball. Do the wild shuffle, yeah, move with the vibe. Feel the beat under your feet, come alive. Twist and turn, let your spirit fly free. Mari review Cinema 21 lanjut film drama psikologis yang disutradararai oleh Todd Field berdasarkan pada novel karya Tom Perrott. Film ini sangat terkenal karena penampilan luar biasa dari para pemerannya, terutama Kate Winslet dan Patrick Wilson. Cerita film ini berfokus pada sekelompok orang dewasa di kota pinggiran yang menghadapi konflik moral, keinginan, dan emosi tersembunyi. Kate memerankan sebagai Sarah Pearser. Ia seorang ibu rumah tangga yang merasa terjebak dalam kehidupan pernikahannya yang membosankan dan akhirnya menjalin hubungan terlarang dengan Brad, diperankan oleh Patrick Wilson. Ia seorang pria yang juga sedang dalam pernikahan yang tidak bahagia. Mereka bertemu dan lalu bercocok tanam sesuka hati. Sementara itu film ini juga mengangkat subplot tentang Ronnie. Ia seorang pria yang baru keluar dari penjara setelah dihukum karena kejihitan terhadap anak-anak yang menjadi bahan penggunjingan di lingkungan mereka. Little Children mengeksplorasi tema kehidupan suburban yang penuh ketegangan, ketidakpuasan, dan pelanggaran norma sosial.
as if the entire day up to that point had been a pointless and somewhat I opened the diaper and it was huge, like a grown. God, this is a surprise. Itulah Soap, 8 judul film yang dibintangi oleh Jennifer Connelly, yang telah memperlihatkan bakat aktingnya yang luar biasa di berbagai macam peran. Setiap film membawa kita pada perjalanan emosional yang berbeda, mulai dari drama yang menggugah hati hingga petualangan penuh fantasi. Jennifer Connelly berhasil menciptakan karakter-karakter yang tidak hanya memorable, tetapi juga memberi dampak mendalam pada penontonnya. Dari sekian banyak film yang ia bintangi, manakah yang menurut kalian paling berkesan, Sob? Apakah peran ikoniknya di Phenomena yang penuh tantangan, ataukah kisah cinta yang mengharukan dalam Of Love and Shadow? Review Cinema 21 ingin tahu pendapat para Sob Imret. Jangan lupa tinggalkan komen dan like rangkuman judul film ini ya Sob. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak 8 film milik Jennifer Lynn Connelly. Dan sampai jumpa lagi di rangkuman selanjutnya yang pasti tak kalah menarik. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Semoga selalu ada film-film yang bisa menyentuh hati dan memberi inspirasi. Bye-bye. Okay. Put the dogs down. Put the dogs down. Put it down. Thank you, Harry. Happy birthday, Junior. I love all insects. I guess I just don't have Sutton's charm. What do we get underneath the bench? I know someone's there. Please. With stars tapping feet like we're all one. No rules to follow, just freedom to chase. In this groove we found our perfect space. Do the wild